Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Para mahasiswa yang saya banggakan, selamat berjumpa kembali dengan saya, Nanang Puspito, dosen mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Pada topik kali ini, saya akan membahas tentang melahirkan generasi muda anti korupsi. Topik ini akan dibagi menjadi dua bagian. Sesi yang pertama tentang pentingnya pendidikan anti korupsi. Pemberantasan korupsi di Indonesia dilakukan dengan strategi Trisula Pemberantasan Korupsi, yang terdiri dari pertama, tindakan represif, kedua, perbaikan sistem, dan ketiga, edukasi. Tujuan akhir dari pemberantasan korupsi ini adalah tercapainya cita-cita kemerdekaan seperti yang dirumuskan pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang antara lain berbunyi, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jika dirinci tujuan akhir dari masing-masing strategi pemberantasan korupsi itu adalah sebagai berikut. Tujuan akhir dari tindakan represif pada dasarnya adalah menurunnya tingkat korupsi. Kemudian, tujuan akhir dari perbaikan sistem pada dasarnya adalah meningkatnya efektivitas pencegahan, sehingga orang tidak bisa melakukan korupsi. Sedangkan tujuan akhir dari upaya edukasi pada dasarnya adalah terbangunnya suatu peradaban baru, yakni suatu peradaban yang bersendikan pada integritas, suatu peradaban yang anti korupsi. Nah, untuk membangun suatu peradaban yang berintegritas, suatu peradaban yang anti korupsi, tidak ada jalan lain. Kata kuncinya adalah melalui pendidikan. Terkait dengan pentingnya anti korupsi ini, ada dua pidato penting dari Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Pertama, pidato tanggal 26 Agustus 2020 pada acara Aksi Nasional Pencegahan Korupsi. Beliau mengatakan antara lain bahwa gerakan budaya anti korupsi harus kita galakkan. Kemudian, pidato tanggal 16 Desember 2020 pada Hari Anti Korupsi Sedunia, Presiden menegaskan pendidikan anti korupsi harus diperluas untuk melahirkan generasi masa depan anti korupsi. Dari dua pidato tersebut, Presiden menekankan tentang pentingnya gerakan budaya anti korupsi dan pentingnya pendidikan anti korupsi. Dalam konteks upaya membangun budaya anti korupsi itulah, pentingnya pendidikan anti korupsi diberikan kepada peserta didik, termasuk mahasiswa yang jumlahnya mencapai sekitar 5 juta. Pembelajaran pendidikan anti korupsi pada dasarnya bertujuan untuk membangun karakter anti korupsi peserta didik. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan cara menanamkan nilai-nilai anti korupsi kepada peserta didik dan memberikan pengetahuan tentang korupsi dan upaya pemberantasannya. Kompetensi yang diharapkan adalah peserta didik mampu mengenali dan memahami apa itu korupsi dan anti korupsi. Kedua, peserta didik mampu mencegah dirinya sendiri untuk tidak melakukan korupsi dan tidak berperilaku koruptif. Dan ketiga, peserta didik mampu mencegah orang lain untuk tidak korupsi dan tidak berperilaku koruptif. Dengan proses pembelajaran pendidikan anti korupsi ini, diharapkan pada akhirnya akan lahir generasi masa depan
yang lebih baik dan berkarakter anti korupsi. Korupsi pada dasarnya berkaitan langsung dengan integritas individu. Korupsi tentu dilakukan oleh orang-orang yang tidak berintegritas. Dengan demikian, salah satu cara untuk meminimalkan korupsi adalah dengan memperkuat integritas individu. Dalam pendidikan anti korupsi, dikenalkan apa yang disebut dengan nilai-nilai anti korupsi. Nilai-nilai inilah yang ditanamkan untuk dapat membentengi diri dari korupsi dan perilaku koruptif. Ada 9 nilai-nilai anti korupsi yang perlu diketahui, dipahami, dan diinternalisasikan ke dalam diri. Ke-9 nilai-nilai anti korupsi tersebut adalah jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Untuk dapat menanamkan nilai-nilai anti korupsi ini, diperlukan adanya keteladanan. Keteladanan dari para pemimpin, para tokoh, dan para orang tua menjadi sangat penting. Jika itu di kampus, keteladanan dari pimpinan perguruan tinggi dan keteladanan dari para dosen sangat-sangat diharapkan. Nilai-nilai anti korupsi ini pada dasarnya dapat diajarkan, dapat dilatihkan, dan dapat dibiasakan untuk pada akhirnya dapat menjadi karakter. Sebagai penutup, saya ajak adik-adik mahasiswa untuk merenungkan. Apakah Anda semua sudah mengenal, memahami, dan biasa melaksanakan nilai-nilai anti korupsi tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Demikian kiranya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Salam anti korupsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.